Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Up Info. Sebelum kita ke pokok pembahasan, kami sangat berterima kasih kepada kalian yang telah mengklik video ini, yang artinya, kami yakin kalau kalian masih penasaran terkait siapa pelaku pembunuhan ibu dan anak di Subang, dan kalau begitu mari kita kawal sama-sama kasus pembunuhan Subang ini sampai terungkap. Detik-detik pembunuh Subang ditangkap, sejumlah kejanggalan sketsa wajah pelaku disorot para ahli kriminologi. Sejak Polda Jabar merilis sketsa wajah pelaku dengan asumsi sendiri, bahwa pelaku pembunuh ibu dan anak di Subang yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu itu. Bahkan, sketsa wajah pelaku itu sempat dikaitkan dengan seseorang berinisial GG, mantan pacar Amel. Direktorat Reserse Kriminal Umum, Ditreskrimum, Polda Jabar, Kombes Pol Yani Sudarto mengatakan, sketsa wajah pelaku ini hasil kerja dari tim Inafis Bareskrim Polri. Kami sudah melakukan langkah memeriksa saksi potensial dengan mendapatkan sketsa wajah pelaku dari terduga yang potensial dalam kasus tersebut, ujar Kombes Pol Yani Sudarto. Namun demikian, rilisan ciri dan sketsa pelaku pembunuhan di Subang, dinilai tidak punya nilai signifikan untuk jadikan alat bukti. Dalam wawancara dengan Des Jabar, pada hari Jumat, tanggal 31 Desember tahun 2021, ahli kriminologi Universitas Pasundan, Bandung, Yesmil Anwar, membeberkan sejumlah kejanggalan. Salah satu yang menyita perhatiannya, ialah pengambilan dari sudut pandang lukisan sketsa wajah pelaku dari bagian belakang tubuh terduga pelaku. Biasanya kan pembuatan sketsa wajah pelaku dibuat dari depan, nah ini sketsa dari belakang dapat dari CCTV atau dari mana itu? Jadi bagi saya sketsanya belum punya nilai signifikan untuk dijadikan penambahan alat bukti, ungkap Yesmil Anwar. Menurut Yesmil Anwar, terdapat sifat keraguan-raguan aparat yang mencolok dalam kasus ini, sehingga upaya yang dilakukan baru sebatas spekulasi. Yesmil Anwar berpendapat, sketsa wajah pelaku tersebut belum dapat mengarah menjadi bukti konkret yang kuat. Sepertinya ada keraguan-raguan dari pihak kepolisian karena mereka menyadari alat buktinya masih kurang, sehingga belum merasa nyaman untuk menentukan pasal berapa dan orangnya siapa, bagaimana kejadiannya apakah dia kerja sendiri atau menyuruh orang lain, ungkap Yesmil Anwar. Di sisi lain, menurut pakar hukum pidana dari Universitas Parahyangan, Agustinus Pohan mengatakan, sulit untuk menentukan siapa pelaku pembunuh ibu dan anak di Subang. Jika melihat sketsa wajah pelaku yang dirilis Polda Jabar Rabu tanggal 29 Desember tahun 2021. Sebab, sketsa wajah pelaku itu hanya memperlihatkan terduga dari belakang atau samping dan bukan dari depan. Apa betul daya ingat orang itu benar-benar detail terkait lekuk-lekuk dari muka terduga, ungkap Agustinus saat dihubungi Des Jabar, Jumat tanggal 31 Desember tahun 2021. Hal ini juga diungkapkan Agustinus, kekhawatirannya jika pada akhirnya sketsa wajah pelaku terduga pembunuh ibu Tuti Suhartini dan anaknya Amalia Mustika Ratu alias Amel di Subang tersebut justru akan menyesatkan dalam proses penyelidikan. Sebab katanya, karena terkadang dari sketsa wajah pelaku itu jadi dimirip-miripkan. Sketsa wajah pelaku mungkin bisa membantu, tetapi jangan salah, kalau itu tidak tepat bisa menyesatkan. Karena kita kemudian mengaitkan apa-apa dengan sketsa wajah pelaku. Oh ini gak cocok dengan sketsa, padahal mungkin saja si pemberi informasi tentang sketsa itu tidak tepat ingatannya, ungkap Agustinus. Karena itu, Agustinus menegaskan, bahwa yang harus dicari polisi untuk menemukan pelaku pembunuh ibu dan anak di Subang itu adalah motifnya. Sebab seseorang ketika akan melakukan kejahatan itu tidak dia lakukan begitu saja, melainkan ada yang mendasarinya. Ia mencontohkan, misalnya apakah itu perampokan maka terjadi pembunuhan. Tetapi untuk kasus pembunuhan Subang ini sepertinya tidak ada harta benda berharga yang hilang. Bahkan mobil mewah juga tetap ada. Sehingga kemungkinan motifnya bukan perampokan tapi ada motif lain. Pengusutan lewat motif ini menurut saya lebih membantu ketimbang sketsa wajah pelaku, ungkap Agustinus. Apakah kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang ini akan terungkap dalam waktu dekat? Agustinus menyatakan, bahwa ia ragu akan hal itu. Sebab sekali lagi, setelah kurang lebih 5 bulan penyelidikan oleh kepolisian untuk kasus Subang ini saja, yang terbit hanya sketsa wajah terduga pelaku. Lebih lanjut ia menegaskan, akan berbeda jika polisi selain sketsa wajah pelaku juga menginformasikan motif yang sudah mereka duga kuat menjadi penyebab terbunuhnya korban. Ia memperkirakan, penelusuran motif ini nantinya bisa mengarah pada orang tertentu, tinggal dikonfirmasi lewat sketsa wajah pelaku. Kalau pengungkapan motifnya ini belum ada, saya rasa masih lama kasus ini akan terungkap. Yang penting sekarang buka semua kemungkinan, jangan kemudian belum apa-apa kita sudah merujuk orang tertentu.
Seperti waktu awal kasus ini kan begitu, sudah merujuk pada satu orang, tapi pada akhirnya bubar lagi, jelas Agustinus Pohan. Nah, gimana menurut kalian? Terima kasih telah menyimak video kami, nantikan video kami selanjutnya.